Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Pada pertemuan ke-10, seperti biasa kita akan mempelajari materi tentang perencanaan kapasitas. Kalau di minggu lalu teman-teman sudah mempelajari tentang strategi proses, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana merencanakan dan melihat kapasitas yang kaitannya nanti dalam produksi. Nah, produksi ini pasti berkaitan dengan bagaimana secara operasional dan secara bisnis, sehingga nanti teman-teman mendapatkan bagaimana cara memprediksi atau merencanakan kapasitas yang efektif dan efisien. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertama adalah definisi dari kapasitas itu sendiri apa. Kemudian kita membahas jenis perencanaan kapasitas, kemudian kapasitas desain, kemudian kita membahas tentang kapasitas produksi, serta ada beberapa pengukuran di dalam melakukan yang namanya perencanaan dari kapasitas itu sendiri. Nanti kita ada beberapa faktor yang pasti kaitannya dengan bagaimana seefektif ya dan seefisien dalam melakukan yang namanya kapasitas produksi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kapasitas secara definisi adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, kemudian diterima, kemudian disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam satu periode waktu tertentu. Nah, kalau kita bicara kapasitas, kita analogikan sederhana. Teman-teman memiliki sebuah handphone, misalnya memiliki kapasitas 128 GB. Nah, apakah secara langsung kita bisa menambahkan yang namanya kapasitasnya? Mungkin bisa, pasti, dengan konsekuensinya adalah menambahkan harga untuk mendapatkan kapasitas yang lebih tinggi. Nah, begitu juga kaitannya di dalam proses bisnis, di dalam manajemen bisnis dan operasional. Kapasitas adalah berapa banyak nantinya jumlah atau produk yang akan dihasilkan ya, lewat apa namanya, entah itu ditahan di dalam sebuah gudang kemudian langsung diterima di masyarakat, atau kita masukkan ke tempat tertentu yang kita bisa melakukan pengeluaran dan pemasukan barangnya dengan metode first in first out atau FIFO, atau kita menggunakan metode LILO atau last in last out. Itu juga tergantung dari kapasitas. Nah, kalau kita lihat kapasitas di sini mempengaruhi sebagian besar peak cost atau biaya tetap, dan juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau fasilitas yang akan berlebih. Artinya ketika ada kebutuhan pasar, misalnya di dalam memproduksi beras misalnya, kebutuhan pasar itu meningkat nih. Nah, untuk mempercepat dan menambah kapasitas produksi yang ada, otomatis kita memerlukan bahan baku berasnya yang banyak, kemudian orangnya untuk packaging, kemudian memilah berasnya, kemudian proses pendistribusiannya, itu kan pasti menambahkan fasilitas yang ada yang dibutuhkan untuk mobilisasi agar permintaan yang diminta oleh pasar itu bisa kita penuhi. Otomatis kita harus menambah fasilitasnya, mobilisasinya, dan sarana produksinya. Nah, kalau kita lihat kapasitas juga adalah kemampuan suatu alat atau fasilitas dalam menjalankan fungsinya dalam periode waktu tertentu. Kaitannya dengan yang namanya produksi ya. Produksi ini pasti dong, kalau kita sudah belajar kemarin, ada alatnya, kemudian ada penggunaannya ditujukan seperti apa, kemudian kebutuhannya apa. Nah, itu kan yang harus kita lihat nantinya produksi kita apakah memenuhi yang namanya kapasitas itu sendiri ya. Seberapa banyak kapasitasnya, seberapa banyak nanti kebutuhannya, itu kita perlu estimasikan atau kita perlu rencanakan
Ya, kebutuhan ini menjadi salah satu faktor juga selain di dalam faktor produksi dan yang namanya faktor kapasitasnya di dalam manajemen bisnis dan operasional. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ada jenis perencanaan kapasitas. Kalau kita berdasarkan horizontal waktu atau time horizontal, itu perencanaan kapasitas terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu kapasitas jangka panjang, kemudian jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, setiap dari jenis perencanaan ini pasti memiliki times-nya sendiri-sendiri. Misalnya dalam jangka waktu panjang, times-nya itu misalnya dalam waktu 1 tahun, atau dalam jangka menengah per semester, artinya per 6 bulan, atau jangka pendek itu per 3 bulan. Itu kita harus rencanakan perencanaan kapasitas ini supaya apa? Supaya tadi memenuhi kebutuhan dari pasar. Nah, itu juga yang harus direncanakan di dalam kita menentukan yang namanya perencanaan kapasitas itu sendiri, sehingga nanti ketika kita sudah merencanakan yang namanya kapasitas itu sendiri dan kaitannya di dalam produksi itu sendiri, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar lewat kapasitas produksi yang sudah kita tentukan, baik itu direncanakan secara jangka panjang, kemudian secara jangka menengah maupun jangka pendeknya. Biasanya kita lihat dulu ya, bagaimana perencanaan kapasitas ini mempengaruhi nantinya produk yang akan kita jual atau kita distribusikan ke dalam sebuah market atau pasar. Nah, kemudian ada 3 ya, kalau kita lihat tadi turunannya, kenapa kita harus memahami perencanaan kapasitas menurut time horizontal. Yang pertama adalah kalau kita lihat perencanaan kapasitas jangka panjang itu bisa mengubah kapasitas. Artinya bagaimana? Ketika kita menerapkan jangka panjang nih, otomatis kita harus menambah fasilitas yang ada. Contoh, produksi semakin banyak, otomatis kita menambahkan apa? Misalnya kita butuh yang namanya warehouse atau gudang. Ya kan? Nah, kemudian apalagi nih? Untuk dari gudang ini supaya nantinya perencanaan itu stabil, berarti ada mobilisasi atau transportasi. Kemudian kemungkinan kita menambahkan peralatan ya dari beberapa macam produksi yang ada, misalnya dari mulai mesinnya, mesin produksi ya, kemudian ada yang namanya manusianya atau yang digunakan atau yang membuat produksi itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat perencanaan kapasitas jangka menengah, yaitu bisa lewat subkontrak, kemudian bisa menambahkan karyawan, jadi karyawannya ditambah, kemudian bisa menambahkan peralatan, membuat atau menggunakan persediaan yang ada, atau nantinya menambah shift kerja. Nah, itu nanti kan berkaitan dengan seberapa efektif sih kalau kita menambah alat ini untuk memproduksi ini dan kapasitas yang dihasilkan seperti ini. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, kalau kita melihat kapasitas jangka pendek, secara pengubahan kapasitas itu tidak ada. Tapi di dalam perencanaan jangka pendek ini, kita harus memahami dari mulai SOP-nya atau penjadwalan tugasnya, shiftingnya itu seperti apa ya. Entah di dalam kapasitas ini ada berapa orang untuk mengakomodir produksi yang seperti ini, itu kita harus tahu. Kemudian penjadwalan tugas, kapan dikirim, kapan didistribusikan, itu harus dijadwalkan. Kemudian ada yang namanya penjadwalan karyawan. Penjadwalan karyawan ini menjadi penting juga, di mana nantinya berapa banyak sih orang yang harus menjaga kapasitas produksi yang ada. Kemudian ada pengalokasian mesin, entah itu secara maintenance-nya, berapa banyak produk yang harus diproduksi, kemudian dimasukkan ke gudang berapa, itu juga harus kita perhatikan. Itu adalah kapasitas menurut waktu yang kaitannya di dalam jenis perencanaan kapasitas itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang namanya kapasitas desain, teman-teman. Apa itu kapasitas desain? Kalau kita lihat adalah output atau kemampuan maksimum
dari suatu alat yang secara teoritis dapat dicapai. Kapasitas desain juga adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode dan waktu tertentu. Nah, contoh, jumlah unit mobil yang dapat diproduksi dalam setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun, banyaknya tempat tidur di rumah sakit, kemudian ukuran ruangan kelas di sekolah. Nah, jumlah unit mobil dalam diproduksi dalam waktu setiap minggu itu pasti misalnya sama kalau kebutuhannya itu sama. Tapi kalau misalnya kita membicarakan banyaknya tempat tidur rumah sakit, secara kapasitas desain kita membuat pengalokasiannya misalnya 15. Ternyata lebih dari 15 itu harus dipertimbangkan karena secara kapasitas itu udah over capacity. Nah, kemudian ruangan kelas misalnya standarisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan misalnya 35 orang per kelasnya. Ternyata dengan adanya faktor-faktor tertentu membuat beberapa sekolah negeri itu menampung siswa secara 40 orang per kelasnya. Itu secara desain kapasitas sudah salah dan secara kapasitas itu sudah over capacity. Nah, sebagian besar perusahaan itu mengoperasikan fasilitasnya pada tingkat yang lebih rendah. Jadi dengan asumsi 82% dari kapasitas desain. Misalnya di dalam kapasitas sebuah desain, misalnya kita hotel ya, hotel itu misalnya 100%. Dia tidak menggunakan 100% semuanya, tapi ketika dia sudah menganggap 82% karena lebih rendah dari 100 ini, dia sudah memenuhi kapasitas yang ada. Artinya apa? Spare di angka 13% itu misalnya dapat kita gunakan ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya beberapa minggu lalu kita ada cuti bersama, kemudian beberapa minggu lalu ada cuti bersama. Secara capacity atau kemampuan penangkapan kapasitas itu sudah 82% nih, sudah full. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan yang dicari oleh user atau pengunjung lah di hotel tersebut, berarti kita menggunakan spare yang ini, yang 13% ini, supaya nantinya walaupun secara tingkat lebih rendah 82%, nanti dalam waktu tertentu bisa mencapai 100%. Makanya kapasitas menjadi salah satu bentuk bergening awal ketika teman-teman melihat berapa banyak nantinya kebutuhan pasar terhadap produk atau jasa yang teman-teman lakukan. Itu ya kapasitas desain. Kemudian ada yang namanya kapasitas produksi. Kalau tadi kita membahas kapasitas desainnya seperti apa, kemudian kalau kita lihat yang namanya kapasitas produksi, kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah-ubah. Ya, misalnya kalau kita melihat di dalam kapasitas produksi pabrik A, ya, pabrik A. Nah, sepatu misalnya, sepatu. Ada beberapa event misalnya atau beberapa momen yang peningkatan penjualannya itu tinggi, tapi secara kapasitas dia memproduksinya sama. Nah, itu juga harus teman-teman pertimbangkan nantinya ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan meliputi rencana jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, tergantung dari kondisi ekonomi dan penjadwalannya, yang mungkin ini menjadi faktor-faktor yang nantinya itu memberikan beberapa dampak yang besar di dalam kapasitas produksi itu sendiri. Kemudian ada yang namanya kapasitas efektif. Ya, kapasitas efektif ini apa sih? Kalau kita lihat di dalam kapasitas efektif merupakan apa yang nanti teman-teman ingin gapai atau apa yang teman-teman ingin dapatkan dari tujuan kapasitas itu sendiri. Artinya kapasitas ini menjadi salah satu titik yang sangat sentral dan berpengaruh ya di dalam nantinya teman-teman menjalankan sebuah manajemen bisnis dan operasional. Misalnya ketika kapasitas yang diharapkan atau dicapai oleh perusahaan dengan bauran produk ya, kemudian metode penjadwalannya seperti apa, kemudian maintenance seperti apa, dan standar kualitasnya yang diberikan seperti apa, biasanya kapasitas efektif itu lebih rendah daripada kapasitas desain. Kenapa seperti ini? Karena
kapasitas desain itu dibuat sebagus mungkin secara kualitasnya. Nah, pasti nanti di perjalanannya ada pasang surut ya, ada perubahan-perubahan yang nantinya teman-teman harus perhatikan. Entah itu ada biaya bahan baku yang mahal, kemudian entah itu ada dampak dari ekonomi. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan. Kemudian, ketika kita melihat di dalam kapasitas produksi, ya, ada 5 yang harusnya teman-teman perhatikan di dalam. Misalnya jangan sampai nanti ada kapasitas yang berlebih. Kenapa sih over capacity ini? Biasanya hasil produksi secara keseluruhan lebih besar daripada kebutuhan. Jadi kita produce terus produknya, tapi kita tidak melihat kebutuhan pasar seperti apa. Yang bagus adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pasar, tapi secara kapasitas teman-teman tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada yang namanya, kalau tadi berlebih, sekarang ada yang namanya kapasitas kurang. Apa itu kapasitas kurang? Kapasitas kurang itu permintaan yang lebih besar dari produksi yang dihasilkan, sehingga terbuka investasi untuk produk yang dibutuhkan. Artinya bagaimana caranya teman-teman memenuhi kapasitas yang kurang ini? Entah kita memberikan investasi fasilitas, misalnya menambah orang, menambah shifting, kemudian menambah alat ya untuk memenuhi kapasitas yang kurang ini. Nah, kalau yang namanya yang paling aman itu bagaimana kapasitas itu normal. Artinya titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dan dengan permintaan pasar itu sama. Kita produktivitas produk kapasitasnya misalnya 10.000, pasar juga membutuhkan 10.000. Itu yang namanya normal. Kemudian kalau ada yang keempat itu ada yang namanya kapasitas penuh. Apa sih kapasitas penuh? Itu mendekati kapasitas rancangan dari desain kapasitinya. Oh, ternyata menurut desain kapasitas kita dengan produksi 1.000 ini kita sudah mencapai loh sebentar lagi. Itu yang namanya kapasitas penuh. Kemudian ada yang terakhir namanya kapasitas efektif, di mana kapasitas efektif ini dapat dicapai oleh sebuah sistem atau fasilitas yang kondisinya dalam keterbatasan yang dimilikinya. Artinya dari segi resource-nya, alatnya itu kurang, kemudian produksinya. Nah, dengan adanya kekurangan ini dia bisa efektif memenuhi kapasitas yang ada yang dibutuhkan oleh para pasar atau para pembeli. Jadi seperti itu. Jadi meningkatkan kapasitas efektif. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya pengukuran dari kinerja sebuah sistem. Ya. Jadi, di dalam mengukur sebuah kinerja suatu sistem itu berkaitan dengan yang namanya utilitas dan ada yang namanya efisiensi. Nah, presentasi dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas yang dirancangkan. Misalnya utilitas itu output aktualnya produksinya berapa, kemudian kapasitas desainnya yang ditentukan berapa, tinggal dibagi saja kalau kita membicarakan yang namanya utilitas. Kemudian ada yang namanya efisiensi, perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Output produksinya berapa, kemudian kapasitas efektifnya berapa, tinggal dibagi saja. Itu sudah efisiensi dan utilitas. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti ini teman-teman, ya, di dalam sebuah kapasitas desain, misalnya PT Sari Roti ini memiliki sebuah pabrik yang memproduksi berbagai jenis roti. Minggu lalu ditambah fasilitasnya dari alatnya, kemudian orangnya itu dapat memproduksi sebanyak 148.000 roti. Kemudian kapasitas efektif dari pabrik itu adalah 175.000 roti. Ya. Kemudian dari lini divisi produksi beroperasi itu 7 hari per minggu dengan 3 shift, masing-masingnya 8 jam per hari, dengan tingkat outputnya adalah 1.200 roti per jam. Tentukan kapasitas desainnya, kemudian utilisasinya dan efisiensi dari pabrik tersebut.
Kapasitas desainnya adalah 7 hari. Ini 7 hari ya. Kemudian ini hari, kemudian 3 itu adalah shiftnya. Kemudian 8 itu adalah 8 jam kerjanya. Kemudian dikali dengan rata-rata produksinya adalah 1200, maka menghasilkan 201.600 roti ya. Kemudian untuk utilisasinya dari skema yang ada ya teman-teman, kita lihat nih tadi kan bahwasanya dalam 1 minggu lalu itu memproduksinya adalah 148. Utilitas kita dapatkan dari sini ya, 148 kemudian dibagi dengan 201.600 didapatkan dari sini ya, 201.600. Maka dihasilkannya untuk utilitasnya adalah 73,4%. Itu utilitasnya. Kemudian kalau kita lihat efisiensinya, dari efisiensinya misalnya kalau kita perhatikan 148 sama didapatkan dari, kalau kita lihat rumusnya adalah output aktualnya minggu lalu, kemudian dibagi dengan 175.000. Ini adalah kapasitas efektifnya nih dari soal ini ya. Dari soal ini kapasitas efektifnya kita taruh di sini, berarti adalah 175.000, maka dihasilkan adalah 84,6%. Nah ini utilitasnya, efisiensinya ini dihasilkannya utilitasnya 73,4%, kemudian untuk efisiensinya 84,6%. Nah ini juga kita lihat nih, secara efisiensi sudah bagus dan secara utilitas bisa mungkin nanti ditingkatkan nih, entah ditambah secara jam kerjanya atau menambahkan orangnya atau ditambahkan fasilitas berupa alatnya. Itu juga melihat utilitasnya dan melihat efisiensinya. Kalau kita lihat tadi, utilitas adalah presentasi dari kapasitas yang dihasilkan dengan dibandingkan dengan rancangan. Efisiensi adalah perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif dari sebuah sistem yang ada. Nah itu perhitungannya. Nanti teman-teman bisa cari resource yang lain dan coba-coba untuk melihat soal-soal yang lain juga. Nah kemudian ada 4 pertimbangan khusus bagi keputusan ya dalam menentukan sebuah kapasitas yang baik ya. Pertama ada forecasting, peramalannya, permintaannya akurat enggak. Gunakan metode yang pada saat pertemuan di materi forecasting ya, itu kita bisa prediksi. Kemudian memahami teknologi dan peningkatan kapasitas pasti. Kenapa teknologi ini menjadi salah satu dari 4 faktor pertimbangan khusus bagi keputusan kapasitas yang baik? Teknologi itu digunakan untuk membantu kita secara kinerja, baik itu meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan atau memenuhi kapasitas secara keseluruhan ya. Selain kita juga harus menemukan tingkat volume operasi yang optimum, berapa nih untuk melihat prediksi yang optimum di dalam proses produksinya. Kemudian membangun untuk perubahan, artinya kita tidak hanya melihat secara masif saja nantinya, tapi juga melihat bagaimana nanti produksi yang dihasilkan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, baik secara kapasitas internal dan kapasitas eksternal yang dibutuhkan oleh demand atau yang dibutuhkan oleh user atau pasar yang ada. Itu 4 pertimbangan ketika nantinya teman-teman menentukan sebuah kapasitas yang baik. Nah, kemudian ada 3 cara untuk melihat atau merencanakan kapasitas investasi. Yang pertama ada yang namanya BEP atau break even point. Break even point ini adalah sebuah cara untuk melihat berapa uang yang kita keluarkan, berapa pemasukan yang dikeluarkan dalam jangka waktu penjualan berapa banyak, dan berapa yang harus kita dapatkan uangnya dari sebuah bisnis atau usaha. Nah kalau kita lihat break even ini adalah analisis titik impas, artinya apakah sudah dikatakan profit? Belum, tapi kita sudah bisa melihat
ya menemukan sebuah titik dalam satuannya rupiah. Rupiah berarti uang yang didapatkan berapa, kemudian atau kita melihat dari satuan unit. Unit itu berapa banyak produk atau yang jasa yang kita jual, seperti itu. Nah, biasanya di dalam menentukan keuntungan kita melihat faktor BEP ini. Nah, BEP ini ditentukan dari TR sama dengan TC. Maka BEP itu adalah fixed cost dikurang dengan P min V. Nanti kita ada contoh soalnya. Kemudian kita bisa menggunakan yang namanya pohon keputusan. Jadi kalau kita lihat yang namanya pohon itu kan ada batangnya. Batangnya kalau pohon kelapa ya cuma satu, tapi misalnya pohon yang lain, misalnya pohon apa gitu, kita lihat nih batangnya itu membuat sebuah alternatif baru. Nah, kalau kita lihat di dalam keputusan ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi alternatif dan beragam keadaan, baik permintaan masa depan atau kondisi yang disukai oleh pasar. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil yang maksimum. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya NPV. NPV itu ada net present value, melihat nilai sebuah perencanaan di dalam masa depan. Misalnya adalah sebuah cara untuk menentukan nilai diskonto atau nilai yang dihasilkan dari serangkaian penerimaan kas di masa depan. Nanti kita akan coba lihat perhitungannya. Ada S sama dengan RX, kemudian F sama dengan P ditambah 1 ditambah I per N. Nah, ini kita lihat nih contoh soal untuk BEP-nya. Nah, teman-teman harus pahami dulu tadi BEP adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan ya untuk melihat atau meningkatkan kapasitas dari produksi itu sendiri. Kalau kita lihat teman-teman di dalam Alec Corporation memiliki biaya tetap. Biaya tetap ini adalah fixed cost ya istilahnya, kemudian sebesar $10.000. Kemudian biaya tenaga kerja itu adalah 1,5 per unit ya. Kemudian biaya bahan baku adalah 0,7,5. Ini ya adalah bagaimana kita melihat ya titik impas tadi dari sebuah bisnis yang teman-teman jalankan. BEP rumusnya adalah F per P dan dikurangi V. Ini adalah fixed cost-nya. Fixed cost-nya adalah $10.000. Kemudian 4 ini adalah unitnya, harga jualnya per unit ya. Ini harga jual per unit. Kemudian ini adalah biaya tenaga 1,5 biaya tenaga ya ini. Kemudian ini adalah penjualan per unitnya. Kemudian ini biaya bahan baku per unitnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing, nanti tinggal lihatnya. Kemudian setelah ini 4 dikurang 1,5 ditambah dengan 0,75, maka dihasilkan adalah 5174 unit. Jadi ketika si Alec Corporation sudah menjual sebanyak 5174 ini, 5174 ini, maka dia sudah masuk ke dalam BEP atau break even point atau yang disebut dengan titik impas. Sehingga nantinya dalam kurun waktu 3 bulan kita sudah BEP, berarti selebihnya itu sudah masuk ke dalam profit itu sendiri. Itu yang namanya break even point atau titik impas. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Ini tadi ya menggunakan yang namanya pohon keputusan. Nah, untuk di pohon keputusan ini kita pahami dulu soalnya. Sebuah perusahaan membuat seragam baju rumah sakit sedang mempertimbangkan perluasan kapasitas. Nah, alternatif yang tersedia adalah tidak melakukan apa-apa, itu satu ya, tidak melakukan apa-apa. Ini alternatif 1, A1 misalnya tidak melakukan apa-apa. Alternatif 2 itu membangun pabrik kecil ya. Kemudian alternatif ketiga itu membangun pabrik sedang, dan alternatif keempat itu adalah membangun pabrik yang besar. Nah, kita lihat nih teman-teman. Di dalam
perinciannya adalah jika jumlah pabrik besar yang dibangun dan kondisi pasar menguntungkan, perkiraan laba yang didapatkan sebesar $1.000. Ya. 100.000 ya, 100.000. Namun jika pasar tidak menguntungkan akan menghasilkan kerugiannya 90. Kita lihat yang untuk pabrik besar. EMV-nya dari pabrik besar 0,4 itu kita lihat dari kemungkinan sini ya. Kemungkinannya nih. Nih kemungkinannya. Ya, kemudian dikali dengan nantinya ini menjadi yang namanya keuntungan atau perkiraan labanya ya. Berarti kalau si ini menguntungkannya adalah 0,4 dikali dengan $100.000, kemudian ditambahkan 0,6. Jika 0,6 itu didapatkan dari sini, kemudian ini minus karena apa? Karena menghasilkan kerugian ya, menghasilkan kerugian narasinya. Maka nanti ketika membuat pabrik besar dia mendapatkan kekurangan atau minus 14.000 ya. Kemudian kalau membuat pabrik kecil sama tadi 0,4, kemudian dia mendapatkan 18.000. Kemudian kalau membuat pabrik kecil dia mendapatkan 13.000. Kemudian kalau alternatif yang pertama tadi tidak melakukan apa-apa ya udah 0, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika kita lihat teman-teman dari alternatif baik itu 1, 2, 3 dan 4, kira-kira yang mana yang menguntungkan? Pasti otomatis kita memilih membangun pabrik yang sedang karena dari nilai yang dihasilkan adalah 18.000 ya, dibandingkan alternatif itu 0, kemudian membuat pabrik yang besar itu malah minus 14.000 ya, kemudian pabrik yang kecil itu hanya mendapatkan 13.000. Pasti kalau kita melihat hitung-hitungannya pasti kita memilih pabrik yang sedang dengan menghasilkan pabrik yang sedang dengan mendapatkan 18.000 keuntungannya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Itu yang namanya tadi yang kita sebut sebagai pohon keputusan. Jadi menghasilkan beberapa alternatif, alternatifnya dihitung, kemudian nanti teman-teman melihat berapa yang besar yang itu pasti akan diambil. Bukan minusnya ya, tapi banyaknya. Seperti itu. Yang terakhir kita belajar perhitungan dengan net present value atau NPV ini. Nah, misalnya sebuah perusahaan, kita lihat sebuah perusahaan mempertimbangkan dua alternatif. Jadi ada alternatif ini satu dan alternatif ini yang kedua. Ya, yang berbeda. Investasi A memiliki biaya awal itu adalah $25.000 dan investasi B memiliki biaya awal adalah 26.000. Tingkat suku bunganya adalah 8%. Arus kas dari kedua investasi adalah sebagai berikut. Ini arus kasnya ya. Ini arus kas 1, 2, 3, dan 4. Investasi manakah yang lebih menarik? Nah, hasilnya kita lihat nih. Kita lihat 0,926 ini dari yang pertama nih ya, presentasinya pada angka 8%. Ya, kita buat dalam pecahan 0,926. Kemudian dikali 10.000 ya kan. Kemudian untuk yang kedua sama kali 9.000 dilihat di sini. Ini 10.000 tadi, kemudian ini 8.000 dilihat di sini. Kemudian di 7.000 adalah arus kasnya. Kemudian totalnya adalah yang didapatkan adalah 28.470 untuk investasi A, alternatif pertama. Kemudian untuk investasi B dengan totalnya 29,808 ini untuk investasi B. Nah, kita lihat investasi awalnya 25.000, kemudian dia mendapatkan totalnya itu adalah 28. Kemudian secara net present value-nya lebih besar yang mana? Ya, kita lihat nih. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa investasi B lebih menarik nih, B. Ya, yang B. Dibandingkan dengan investasi A karena NPV-nya lebih tinggi. Ini lebih tinggi dibandingkan dari nilai yang ini. Berarti otomatis kita memilih net present value-nya dari investasi si B ini. Ya, karena lebih menguntungkan dibandingkan tadi. Walaupun ya nilai
presentasi awalnya ini beda 1000 saja ya. Itu untuk melihat yang namanya net present value atau NPV. Jadi teman-teman di dalam menentukan kapasitas produksi yang ada, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Entah itu kita bisa menggunakan yang namanya net present value, kemudian kita bisa membuat yang namanya pohon keputusan, kemudian kita bisa melihat yang namanya break even point dalam menentukan atau merencanakan kapasitas investasi itu sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mencari soal-soal dan coba gali kembali dan mengerjakan soal-soal tentang tadi break even point, kemudian pohon keputusan, atau menghitung dengan menggunakan net present value. Nah, itu saja teman-teman materi pada pertemuan kali ini tentang bagaimana kita merencanakan sebuah kapasitas ya, karena tadi poin-poinnya di kapasitas adalah salah satu faktor yang mendukung produksi itu sendiri, yang nantinya diharapkan kapasitas itu nanti bisa memenuhi atau kapasitasnya penuh atau kapasitas efektif di dalam memproduksi suatu produk atau layanan yang dihasilkan. Itu saja materi pada pertemuan kali ini teman-teman. Mudah-mudahan nggak pernah bosen untuk terus belajar di dalam manajemen bisnis dan operasional kali ini. Dan kalaupun ada yang ingin ditanyakan silakan, saya sangat membuka untuk teman-teman bertanya, baik itu lewat grup, baik itu lewat WhatsApp secara personal, ataupun teman-teman menanyakan materi pembelajaran lewat komen yang ada di YouTube. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan nggak bosen untuk melihat video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang bisnis dan operasional. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.